Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur PT Best Profit Futures, ada Pak Syaiful Rahman. Ya Pak Syaiful, kita melihat harga emas kalau pada peragangan kemarin harga emas dunia mencapai $2.039 per troy ounce. Nah, apakah ini merupakan dampak mungkin dari memanasnya kembali hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok atau ada faktor lain, Pak? Ya, selamat pagi Mbak Patricia. Ya memang kemarin lebih tepatnya sebenarnya adalah pekan minggu kemarin di saat emas berada di level 2039 per troy ounce ya. Tapi 2 hari ini, ya lebih tepatnya hari Senin dan hari Selasa, emas terjadi satu koreksi pengayunan yang sangat luar biasa, Mbak Patricia. Gitu. Saya melihat kondisi emas ya bisa terjadi satu koreksi karena memang ada rumors yang keluar setelah Rusia mengumumkan mengenai kondisi vaksin ya, yang walaupun baru uji coba selama 1 kali, yang standarisasi yang diinginkan oleh WHO sebenarnya adalah 3 kali, menyebabkan pasar secara Fibonacci retracement-nya koreksi melewati 23,6%-nya sampai pagi ini, ya lebih tepatnya sudah menyentuh harga terendah 1.872 per troy ounce-nya, Mbak Patricia. Jadi lebih tepatnya kemarin ini sebenarnya emas mengalami satu kondisi break, ya terjadi koreksi ya melewati angka 2000-an ya per troy ounce-nya setelah dia mencapai harga sejarah tertinggi emas panjang perjalanannya itu ada di level 2070.60 per troy ounce-nya, Mbak Patricia. Oke, berarti ada kemungkinan bahwa emas untuk perdagangan paling tidak untuk hari ini akan terkoreksi mengingat adanya sentimen-sentimen tersebut. Pak Syaiful, kemudian kalau melihat pergerakan emas sendiri, kalau dari kemarin itu terjadi peningkatan, kemudian Anda memproyeksikan bahwa akan terjadi koreksi, bagaimana investor harus mengambil posisi pada saat seperti ini? Iya. Memang market safe haven ini sekarang begitu sensitif ya Mbak Patricia ya. Artinya setelah kondisi pandemi ini ya dimulai harga terendah emas konsisten terjadi kenaikan. Harga terendah pada bulan Maret ada di level 1.451.10 ya, hingga mencapai harga tertinggi di level 2072.60 sepanjang sejarahnya ya. Investor harus lebih cerdas memperhatikan satu kondisi fundamentalnya, Mbak Patricia, beritanya gitu. Karena memang sekarang yang ditunggu, yang diharapkan oleh pelaku pasar di seluruh dunia adalah mengenai vaksin. Ya, vaksin berbagai negara, berbagai macam negara sudah banyak mengeluarkan indikasi-indikasi sudah menemukan vaksin gitu ya. Cuma memang statement yang dikeluarkan oleh Rusia kemarin itu cukup mempengaruhi pelaku pasar yang investasi transaksi di emas ya, menyebabkan pelaku pasar itu koreksi. Nah, saran saya untuk investor sekarang ini di kondisi market yang dalam kondisi emas overbought atau tinggi ya, itu pelaku pasar harus bijak memperhatikan news-news yang bisa mempengaruhi kondisi pasar, karena mungkin kalau misalkan keluar sentimen-sentimen positif ya khususnya vaksin ya, aksi taking profit akan lebih kuat, akan besar dilakukan sama pelaku pasar ya, walaupun secara teknikal ataupun Fibonacci retracement-nya gitu loh, ada kemungkinan pasar itu bisa terjadi koreksi di area 50%-nya baru bisa sampai level 1.750-an, Mbak Patricia. Baik, artinya investor jangan hanya fokus pada teknikal saja, tapi juga memperhatikan fundamental itu sendiri. Betul sekali. Oke, kemudian Pak Syaiful, kita bergerak ke komoditas lain, misalnya seperti CPO. Baik. Kalau CPO kan ini mengalami kenaikan sebesar 36,61% kemarin. Nah, apa sentimen yang membuat CPO ini naik sebenarnya, Pak? Ya, salah satunya memang juga disinggung dengan satu kondisi fundamental ya, hingga khususnya negara China dan negara India gitu ya, dia membuat satu permintaan ya di CPO lebih banyak ya, hingga banyak sampai bulan kontrak beberapa bulan ke depan khususnya negara India meminta kontrak CPO-nya itu untuk lebih banyak untuk stok di sana. Nah, ini yang saya membuat sentimen CPO yang saya lihat dalam jangka waktu kondisi
mid term juga, mid term ataupun long term, mungkin juga bahkan sampai akhir tahun ya, saya pikir permintaannya akan dahsyat hingga membuat CPO kembali bisa rebound ya. Walaupun kenaikan sekarang bukannya lebih baik dibandingkan kenaikan di tahun lalu, Mbak Patricia. Ya, berarti Anda memprediksi bahwa kenaikan harga CPO ini kemungkinan akan terjadi juga sampai dengan akhir tahun. Kalau begitu, bagaimana dengan Betul. rekomendasi Anda, Pak Syaiful, untuk para investor? Apakah memang langsung mengakumulasi beli atau mungkin di hold dulu atau seperti apa? Ya tergantung ya investor ya. Kalau misalkan kira-kira sekarang pengen investasi ke kondisi CPO, saya pikir juga ada satu rumor, ada indikasi CPO sampai akhir tahun itu bisa terjadi satu kenaikan. Ya tapi kalau misalkan investor pengen bijak, pengen taking profit lebih banyak ya bisa di hold karena ada satu kemungkinan menjelang akhir tahun saya pikir grafiknya akan terus mencuat untuk naik gitu. Walaupun tidak bisa kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di kondisi pandemi ini ya untuk punya harapan yang lebih tinggi kenaikan keagresifannya, Mbak Patricia. Ya, Pak Syaiful, lalu bagaimana mungkin dengan komoditas kopi? Nah, ini prediksi Anda, Pak Syaiful, akan seperti apa nanti pergerakannya? Ya, memang kopi salah satu komoditas yang tingkat fluktuatifnya ataupun kenaikannya responnya agak kurang baik ya. Tapi saya percaya bahwasannya di kondisi harapan-harapan pelaku pasar terhadap sekarang yang ditunggu oleh semua pelaku pasar mengenai kondisi vaksin yang sudah keluar-keluar, saya pikir juga akan bisa mulai konsisten akan terjadi kenaikan, Pak Patricia. Ya, Pak Syaiful, kalau kita Ya. melihat kemarin tuh ada insiden di mana ada insiden penembakan di daerah Gedung Putih, Amerika Serikat. Apakah ini mempengaruhi komoditas mungkin, Pak? Mungkin di emas atau seperti apa? Saya pikir penembakan yang ada di luar Gedung Putih ini secara fundamental tidak begitu pengaruh ya. Karena memang akhirnya ketiban dengan kondisi fundamental mengenai vaksin di kondisi pandemi ini, Bapak Ria. Untuk di produk komoditas ya, saya pikir direspon sama pelaku pasar tidak begitu pengaruh terlalu besar, Mbak. Ya, baik Pak Syaiful, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Direktur PT Best Profit Futures Syaiful Rahman sudah bergabung bersama kami.